Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Sahabat Kemenak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang dirahmati Allah, puji syukur pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat tetap melaksanakan ibadah puasa di tahun 1443 Hijriah ini. Salawat dan salam tak lupa kami aturkan pada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin. Sahabat Kemenak yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan melakukan kegiatan kembali podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dengan tema Pesantren Ramadan dan Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, sebelum ini kita mulai, akan kami sapa terlebih dahulu Bapak Yunul Mubarok MPDI, Pengawas Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum Bapak Mubarok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang untuk hari ini, Pak, sore hari ini kan kita ambil tema Pesantren Ramadan dan Pendidikan Agama Islam. Menurut panjenengan selaku pengawas, apa saja yang dilakukan sekolah-sekolah yang ada di Banyuwangi khususnya, baik itu madrasah maupun sekolah umum yang jenengan ketahui, Pak? Baik, terima kasih Bapak Badrul selaku host untuk podcast kita sore hari ini. Sahabat Kemenak yang dirahmati Allah, bersyukur pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mempromokan atau menyampaikan tentang kegiatan Pondok Ramadan yang ada di sekolah. Jadi secara urut mungkin kami sampaikan bahwa Pondok Ramadan itu adalah kegiatan insidental yang dilaksanakan sekolah terkhusus yaitu pada bulan Ramadan dalam rangka mewujudkan peserta didik yang berkarakter kuat dan religius. Itu yang pertama. Kemudian kenapa harus ada kegiatan ini atau kenapa harus dilaksanakan? Itu adalah karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, visinya adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan juga siap untuk mengarungi kehidupan sosial masyarakatnya. Karena itu, karena kegiatan insidental tentu ada waktu tertentu dan khususnya karena Ramadan tentu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian terkait pertanyaan yang pertama tadi, jadi secara umum kami kisahkan sesuai dengan tugas kami, tusi kami sebagai pengawas pendidikan agama Islam yang ada di sekolah. Kami temukan bahwa ketika kami monitor atau monitoring ke sekolah, itu kami melakukan diskusi dengan teman-teman guru, dengan kepala sekolah bahwa bentuk pengayaan yang bisa maksimal dilaksanakan sekolah untuk membangun karakter siswa terkait dengan keagamaan mereka itu begitu longgarnya, yaitu di bulan Ramadan, yaitu di Pondok Ramadan. Karena itu salah satu kegiatannya adalah pertama bentuk ceramah, menyampaikan materi-materi keagamaan, membangun karakter mereka, kemudian juga materi tentang moderasi beragama juga, dan juga untuk sebagai salah satu bentuk asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu secara sederhananya adalah bagaimana kita melihat secara langsung praktek ibadah anak-anak, meliputi bersuci mereka, kemudian baik dari hadas maupun najis, berwudu mereka, kemudian pelaksanaan sholatnya, dan baca Al-Quran. Ketika nanti pemateri sudah menilai dari kompetensi mereka dalam hal ibadah, yaitu bersuci, kemudian wudu dan sholat, baca Quran juga termasuk di situ, maka dari situ catatan-catatan itu nanti akan direkam, disimpan dan diberikan kepada guru mapel PAI khususnya untuk ditindaklanjuti barangkali ada yang kurang untuk dikembangkan selanjutnya. Nah, untuk narasumber dari kegiatan tersebut, apakah itu diambil dari guru di sekolah itu sendiri ataukah
mengambil dari pihak luar Pak dalam pelaksanaannya. Dan sekaligus kan tadi disampaikan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak kita bisa mengimplementasikan materi-materi ibadah yang telah disampaikan oleh sekolah untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika dia masih sebagai pelajar maupun kelak nanti ketika sudah hidup di tengah masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi untuk pemateri, ketika kami datang ke sekolah, visitasi ke sana, kami melihat program kegiatan Pondok Ramadan itu begitu beragam, Bapak. Jadi kami temukan di sana ada pemateri yang murni dari guru PAI di sekolah tersebut. Itu yang pertama. Intern berarti internal oleh guru tenaga sendiri, pendidik yang ada di sekolah, mapel PAI saja. Yang kedua, memberdayakan selain guru mapel PAI di sekolah tersebut internal, plus tetap internal tetapi ditambah dengan guru-guru mapel lain yang mungkin secara basic memiliki. Iya betul, jadi secara basic keagamaannya cukup kuat, mungkin katakanlah alumni pesantren maupun kemudian beliaunya kemudian mengajar mapel yang lain. Gitu. Dan yang ketiga yang menarik itu ternyata adalah kerjasama dengan Kementerian Agama, terkhusus adalah dengan teman-teman penyuluh yang ada di KUA. Ini yang kami temukan adalah di Kecamatan Serono itu dulu pernah berjalan, kemudian juga di Rogo Jampi juga ada. Itu yang ketiga, dan yang keempat ini terjadi di sekolah yang secara teritori atau secara posisi dekat dengan pondok pesantren. Jadi sama sekali dari pihak sekolah guru mapel itu murni hanya menjadi sebagai panitia. Kemudian pemateri full diambilkan dari ustadzah dari pondok pesantren. Jadi alhamdulillah kalau sudah bisa kerjasama dengan penyuluh, kan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini ada 8 penyuluh honorer 8 bidang Pak. Berarti semuanya itu sudah tercakup, bisa masuk ke materi Pondok Ramadan yang ada di sekolah-sekolah berarti Pak. Insya Allah seperti itu cuma sementara itu idealnya Pak. Cuma ternyata belum semua sekolah itu melaksanakan bentuk kerjasama sinergi dan kolaborasi dengan teman-teman penyuluh Kemenak yang ada di KUA. Memang kalau kita ketahui penyuluh ini belum dikenal sama masyarakat, tapi insya Allah lambat laun dengan berbagai cara kita juga saling interaksi dengan masyarakat, kerjasama dengan lintas sektor, maka penyuluh ini nanti akan diketahui oleh semua masyarakat. Bahkan kalau sudah diketahui, bisa jadi nanti pihak-pihak sekolah yang akan merespon untuk mencari mana penyuluh untuk bisa membantu kami dalam kegiatan Pondok Ramadan khususnya kayak begitu bisa Pak. Kami sampaikan nanti ketika kami munaf ke sekolah. Terus mengenai kegiatan lain Pak, biasanya selain Pondok Ramadan kadang kan ada kayak yang di kecamatan kota itu KKGPAI biasanya mengadakan kegiatan yang ada di radio-radio, yaitu tadarus secara bergilir setiap sekolah-sekolah. Apakah selama ini yang Bapak ketahui yang ada di Kementerian Agama juga ikut gabung dalam hal itu atau bagaimana Pak? Baik, alhamdulillah. Untuk karena kami pengawas mapel ya, pendidikan agama Islam yang ada di sekolah, tentunya domain atau wilayah kami itu adalah terhadap teman-teman guru PAI yang ada di sekolah dasar, SMP, SMA, juga SMK. Alhamdulillah selain di kota, yang kami ketahui untuk radio yang di sebelah selatan, karena kami kebetulan wilayah di selatan, itu yang telah melaksanakan kerjasama dengan radio itu SMA Negeri Gambiran, itu dengan radio Bintang Tenggara. Karena secara teritori bertetangga dekat. Jadi seperti itu. Kemudian untuk wilayah yang lain sebenarnya mengadakan tadarus, cuma internal ada yang di sekolah, ada yang berkumpul di satu tempat, katakanlah di satu kecamatan di masjid dekat KUA, dan yang ketiga itu dalam bentuk safari tadarus. Safari tadarus berarti keliling dari sekolah ke sekolah Pak, gantian gitu atau gimana? Maksudnya? Bukan dari satu sekolah ke sekolah, tapi bahkan di masjid masyarakat. Oh alhamdulillah. Dari satu masjid ke berarti masjid biar sekaligus bisa promosi bahwasanya di madrasah, di sekolah itu juga ada kegiatan keagamaan. Betul. Biar diketahui oleh masyarakat. Betul, seperti itu, dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan ini tetap berlangsung dan nanti bisa diterapkan di tahun-tahun yang akan juga. Amin, mudah-mudahan itu harapan kita semua kepada sekolah-sekolah
dan juga kepada sahabat Kemenak tentunya. Terus mengenai masalah pondok Ramadan ini Pak, terkadang kan ada sebuah harapan dari wali murid yang ketika itu anaknya kadang di rumah disuruh melaksanakan ibadah gini ogah-ogahan atau bagaimana kan, diharapkan dari sini kan bisa memberikan sebuah pembelajaran. Oh ya, ternyata dengan pondok Ramadan ini bisa mengasyikkan, kita bisa kenal dengan teman. Nah, itu bagaimana cara dari pengawas, peran pengawas untuk menciptakan anak-anak itu cinta dengan pondok Ramadan? Kan kadang ada lah makin posoan melincur ben wis sekolah hing milu, kadang itu ada gitu. Itu menurut jenengan bagaimana Pak? Baik, memang tuntutan luar biasa dengan perkembangan teknologi yang seperti ini. Anak didik kita itu bukan hanya bersama kita di sekolah, tidak hanya bersama dengan orang tua di rumah, tetapi mungkin ketika kontrol dari guru, kontrol dari orang tua kurang, maka yang terjadi yang menjadi guru, yang mendidik karakter anak-anak itu adalah HP mereka. Ya, takutnya kan kayak itu, sehingga orang tua memang gimana caranya saya ini mengurangi cinta HP akan tetapi cinta pondok Ramadan biar tidak terlalu banyak main HP gitu Pak. Betul, makanya ketika jumlah jam tatap muka mapel PAI di kelas itu sangat terbatas dalam satu minggunya, maka pondok Ramadan itu mudah-mudahan harapan dari semua adalah bisa memaksimalkan hasil dari kegiatan itu. Pertama, proses itu menyenangkan, kemudian pesan dari kegiatan itu tersampaikan. Tertanam karakter kuat bahwa cinta terhadap agama dan melaksanakan ritual keagamaannya, dan kemudian mudah-mudahan juga ditanamkan dalam kegiatan pondok Ramadan itu bagaimana bahwa disiplin, pemanfaatan waktu Ramadan itu begitu berharga, jangan disia-siakan hanya untuk bermain HP. Insya Allah itu sudah disampaikan semua dalam materi kegiatan pondok Ramadan yang holistik itu, yang secara utuh itu. Dan di samping bahwa tugas guru, tuntutan guru yang diemban sekarang itu memang luar biasa, betapa seorang guru dituntut untuk membuat inovasi, pembelajaran yang menarik dan sebagainya, dan mudah-mudahan lewat kami dampingi teman-teman guru itu, juga dinas pendidikan yang mengadakan workshop serta pengiriman diklat guru-guru, mudah-mudahan dalam kegiatan pembelajaran terkhusus materi pondok Ramadan itu juga menggunakan pendekatan yang menarik dan menyenangkan bagi seluruh peserta pondok Ramadan. Berarti ini juga ada ajang kreativitas dari siswa biasanya gitu ya? Apakah itu bentuk lomba-lomba atau bagaimana, sehingga untuk mencari bibit-bibit dari siswa-siswa ini yang bisa potensi di dalam kemandiriannya nanti Pak? Baik, harapannya mau seperti itu, cuma walaupun mungkin belum semua melaksanakan, cuma satu yang pasti bahwa satu hal yang mengkondisikan bahwa peserta pondok Ramadan itu akan begitu serius menyimak dan mengikuti kegiatan, itu ada asesmen akhir. Penilaian akhir ya? Akhir yang holistik atau yang otentik. Bukan hanya penilaian kognisi atau pengetahuan mereka terhadap materi, tetapi juga sikap mereka terhadap teman, terhadap pemateri, dan interaksi mereka selama proses. Itu yang kedua, jadi asesmen kognisinya, pengetahuan materi. Yang kedua, penilaian karakter. Dan yang ketiga, kemampuan praktek mereka. Dan itu nanti yang terbaik, biasanya 10 besar, akan mendapat apresiasi. Paling tidak wujud awal seperti sebagai ini penyemangat, berarti menjadi penyemangat bagi peserta dari pondok Ramadan di sekolah-sekolah. Berarti itu memang harapan dari orang tua juga, ketika anaknya sudah berhasil mengikuti pondok Ramadan, juga nanti implementasinya ketika sudah pulang atau besok di kemudian hari mereka juga tetap memegang apa yang sudah mereka terima dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, insya Allah bukan hanya harapan orang tua, harapan kita sebagai guru, sebagai pendidik, mendampingi mereka agar menjadi siswa yang berakhlakul karimah, iman takwanya, dan bukan hanya pengetahuan saja yang kuat, tetapi implementasi itu sebenarnya wujud agama itu adalah pelaksanaan daripada ibadah, bukan hanya sekedar tahu tetapi tidak dilaksanakan. Saya teringat dengan sebuah syair lagu anak-anak itu Pak. Kalau gitu, ono paran isun dikongkon ngaji, tinggung gulet ngudi sangune mati,
Ono paran sun dikongkon sekolah, kena besok miakne pinter golet nafkah. Berarti melalui program ini Pak, kehidupan mereka nanti baik masalah ilmu dunia, ilmu akhirat juga dipersiapkan. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Mungkin betul. Jadi harapan semuanya, orang tua, guru, lembaga pendidikan, bahkan bangsa ini mudah-mudahan melalui kegiatan pesantren Ramadan yang mungkin dalam istilah lain juga ada yang pesantren kilat. Kata kilat itu mudah-mudahan adalah menjadi pelecut dalam waktu yang singkat bisa memperoleh sesuatu dengan tetap maksimal. Bukan meskipun kilat akan tapi bisa kontinu selamanya. Harapannya kayak gitu Pak. Mudah-mudahan seperti itu dan tertanam betul ke dalam hati dan benak anak-anak semuanya. Mungkin itu Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan di nuansa Ramadan ini kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa nanti sesuai dengan harapan akhir dari tujuan puasa kita. Kami selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi panjenengan semua dan partisipasi dari sahabat Kemenak yang telah melihat dan mendukung kami. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Terus wong Banyuwangi biawang-biawang lopok uyah terasi pindang koyong ragine kuning. Kakang ngembok kula nyuwun permisi, liya dina ketemu maning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.